warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam kerupuk opak. Jawab salam kurang kompak. Udah capek? Ada Pak Camat ada Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, ayo jawab salam dengan penuh semangat. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab cek. Ini ngeselin banget mic-nya ya, mati hidup. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah, putra putrinya solih solihah, rizki berkah melimpah, bisa pergi ke Mekah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, pulang dari Mekah suami ibu istrinya nambah. Tenang. Maksudnya pulang dari Mekah istri bapak nambah soleha. Amin. Ibu-ibu nih marah jak kerjanya. Terima kasih. 2 apa 1 dipegang nih Pak? Cek. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulillah khairal anam Muhammadanil kiram. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, ustadz ustadzah, imam masjid, imam musola, guru ngaji, guru pondok pesantren, siapapun orang yang berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan dunia dan akhirat. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mekar Pelita yang mana? Yang ini, Masya Allah ganteng banget Pak, paling depan lagi. Beserta ibu ya, beserta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seluruhnya saya hormati, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini Allah menakdirkan saya bisa bersilaturahim dengan khususnya warga desa Mekar Pelita, yang mana saya adalah pernah ada dalam bagian desa ini. Saya pernah bertugas mengajar di desa ini tahun 2009 sampai 2012, yang pada saat itu kepala sekolahnya Pak Wandi. Mudah-mudahan Pak Wandi sehat selalu. Amin. Ibu bapak yang berbahagia sehat? Apa kabarnya? Sehat. Kalau saya tanya kabar, jawabnya gini, bisa nggak? Ibu-ibu apa kabar? Jawabnya umurku semakin berkurang, dosaku semakin bertambah. Bisa? Oke. Ibu-ibu apa kabar? Belum hafal ya? Umurku semakin berkurang, dosaku semakin Oke, sekali lagi. Ibu bapak semuanya apa kabar? Dosaku semakin bertambah. Sekarang bapak-bapak apa kabar? Balas bu, jawab dengan benar. Ibu-ibu apa kabar? Dosaku semakin bertambah. Ibu-ibu 100, bapak-bapak 25. Emang di mana-mana yang paling kompak itu kaum perempuan, yang paling banyak hadir juga kaum
Yang paling suka pakai baju seragam juga kaum. Yang suka beli gamis tanpa izin suami juga kaum. Yang suka belanja online juga kaum. Bahkan yang paling banyak menjadi penduduk neraka juga kaum. Na'udzubillahi min. Insya Allah wanita-wanita yang hadir pada hari ini ahli surga semua, amin. Terbukti hari ini semuanya tutup aurat, berarti wanita solihah. Sekarang nggak tahu jam 2 nanti. Betul Bapak? Iya, nggak bisa dijamin. Ibu bapak yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini insya Allah saya akan menyampaikan ada 4 wanita yang sudah Allah jamin masuk surga. Ada berapa Bu? Karena dominan kaum perempuan, saya ceramahnya juga tentang kaum perempuan. Jadi bapak-bapak yang hadir di sini tidak berarti sia-sia. Justru saya sedang membantu bapak menasehati istri-istri bapak semua. Setuju? Iya. Ada 4 wanita arba'atun nisa yang sudah Allah jamin masuk surga. Yang pertama Sayyidatuna Maryam. Siapa Bu? Maryam. Ada di sini yang namanya Maryam? Ada? Ada, tapi binti siapa? Yang saya maksud adalah Sayyidatuna Maryam binti Imran. Iya. Yang kedua Sayyidatuna Khadijah. Ada? Mana? Iya, tapi yang duduk ini Sayyidah Khadijah binti Syarif Bahri, bukan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ya. Yang saya maksud adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim atau istrinya Fir'aun. 4 wanita inilah yang sudah Allah jamin masuk surga. Saya ulangi, 1 siapa? Maryam. Baru jan, udah lupa lagi. 1, 2 Khadijah, 3 Fatimah, 4 Asia. Siap kuis. Ada kuis? Nggak ada. Masin mat deh sama Karprita tuh. Oh ya Pak Kades, tenang aja kita senggol ya. Baik, yang pertama, kenapa sih Sayyidatuna Maryam, Khadijah, Fatimah dan Asiyah Allah jamin masuk surga? Ternyata mereka itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luar biasa, maka dijamin oleh Allah masuk surga. Yang pertama Sayyidatuna Maryam binti Imran, dia Allah masukkan ke surga, dia Allah jamin ke surga karena dia 1 mampu menjaga kehormatan. Apa Bu? Sebab inilah Allah jamin Maryam masuk surga, dia mampu menjaga kehormatan. Jadi Maryam ini sampai Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Maryam, dia punya bapaknya adalah Imran, sampai Allah cantumkan dalam Al-Quran surah Ali Imran. Siapakah Imran ini? Dia bukan nabi, tapi Allah cantumkan namanya dalam Al-Quran. Kenapa? Ternyata dia adalah orang yang sangat luar biasa soleh. Imran punya istri namanya Hana, lama nggak punya anak sampai Hana nadar, ya Allah, andai engkau beri aku anak, maka akan aku jadikan dia Abdullah, hambanya Allah, aku jadikan dia marbot masjid Baitul Maqdis di Palestina. Bayangkan Bu, lama nggak punya anak, cita-cita ibunya bukan mau jadi presiden dan lain sebagainya, tapi akan aku jadikan dia seorang hamba Allah marbot di masjid Baitul Maqdis Palestina. Ternyata Allah beri dia anak perempuan, bukan laki-laki. Maka Hana berkata dalam Al-Quran surah Al-Imran, Inni samaituha Maryam, karena dia perempuan maka aku beri dia nama Maryam.
wa uidzuha, dan akan aku lindungi dia, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi Maryam tetap ibunda Hana menjadikan dia sebagai marbot masjid di Baitul Maqdis Palestina. Nah, di sebagian timur Baitul Maqdis Maryam punya mihrab. Apa itu mihrab? Tempat dia beribadah kepada Allah. Disitulah kerjaan Maryam, cuman ibadah khalwat, menyendiri, bertafakur atas keagungan Allah. Tak pernah disentuh oleh laki-laki, tak pernah menikah apalagi sampai pacaran. Maryam itu wanita suci. Karena kesuciannya lah maka Allah menyuruh malaikat Jibril, wahai Jibril, baik Allah, itu ada wanita suci, tolong tiup lengan bajunya, jadikan rohnya adalah seorang bayi dalam perutnya, baik Allah. Kaget, sengaja biar gak ngantuk. Ditiuplah lengan baju Sayyidatuna Maryam oleh malaikat Jibril, kemudian rohnya berjalan ke dalam rahim sehingga Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam. Hanna waladat Maryam, Hanna melahirkan Maryam, Maryam waladat Isa, Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Apa yang terjadi? Oh, maklumlah mulut netizen kan tajam, betul. Ternyata Maryam itu yang selama ini beribadah di mihrab tuh alim-alim kepala manu, pucung juga pohon, kepala ditutup, bawah di apa bu? Terserah Joko 26. Itulah mulut netizen. Kemudian Maryam disuruh puasa oleh Allah, nggak boleh berkata apapun tentang kehamilannya. Kemudian karena Maryam malu, telah membuat malu Bani Israel, Maryam kemudian mengungsikan diri. Akhirnya dia berhenti di bawah pohon kurma. Dia mules melahirkan tanpa bidan, tanpa popok. Dia melahirkan sebatang kara. Dia melahirkan dengan cara menarik pelepah korma. Nah, itu ditiru sama orang Indonesia. Ada orang Indonesia yang melahirkan pakai tarik, tapi bukan pelepah korma. Tarik apa? Kain. Tarik apa Pak? Kulit kayu. Ada. Nah itu ece-ece ngikut Sayyidatuna Maryam. Nah, akhirnya Maryam tiba di suatu desa kembali dengan membawa bayinya. Akhirnya orang-orang Bani Israel tetap mengatakan, Maryam ini anak siapa? Maryam ini anak siapa? Maryam tidak berbicara satu kata pun, karena memang Maryam suruh puasa berbicara. Ternyata Allah tunjukkan kekuasaannya dengan Nabi Isa berkata sendiri, bayi ngomong sendiri, Anna Abdullah, saya adalah hambanya Allah dan saya diberikan kitab Injil. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itulah kesucian Maryam sampai Allah angkat derajatnya. Apa yang bisa kita petik dari kisah Maryam? Wahai teman-temanku semuanya, satu, jaga Bagaimana Ustazah cara menjaga kehormatan? Satu, khusus buat muslim, yang paling ringan dan semua orang pasti bisa, yaitu satu, istiqomah menutup kalau lagi pengajian semuanya tutup aurat, jilbab, brosnya gede-gede. Pergi undangan, tutup aurat, Masya Allah cantik, pakai gamis berkibar-kibar gamisnya. Tapi kalau pas ke warung sebelah, labuh, pakai baju you can see. Apa tuh you can see? Kamu can dapat see, melihat. Kamu dapat melihat ketek eye. You can see. Nah itu, tolong ibu-ibu, wahai para suami, didiklah istri Anda bahwa menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah. Pakai kerudung bukan harus istrinya ustaz, pakai kerudung bukan harus istrinya orang-orang jamaah tabligh, tapi seluruh umat muslimah wajib menutup aurat walaupun dia istrinya preman sekalipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat ya, luar biasa.
nengok istri mau ke warung sebelah nggak pakai kerudung, tegur pak. Mak, pai, nak kamu naik, mau gak belacan lo sebelah. Nggak dengar kata di ustazah bilang apa? Tutup aurat. Pakai bu, kalau udah disuruh suami tutup aurat, taat, wajib taat kepada suami. Kalau ada suami yang membiarkan istrinya tidak sholat, kalau ada suami yang membiarkan istrinya tidak tutup aurat, maka hei para suami, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Para suami yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Sekalipun jidat Anda hitam, halo pak, sekalipun jidat Anda hitam, janggut Anda panjang, celana Anda cingkrang, rajin kajian, tapi kalau membiarkan istrinya tidak sholat, membiarkan istrinya tidak tutup aurat, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Berat pak jadi suami itu, betul. Bapak-bapak mohon maaf, kebanyakan di kita ini bapak-bapak banyak hanya sebagai mesin pencari uang. Yang penting pergi pagi pulang sore dapat duit kasih bini malam ngangkang, selesai. Tidak sampai di situ pak, ada satu yang paling penting, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya kalau bapak merasa nggak pandai agama, jangan larang istrinya buat pengajian. Betul? Ada bapak-bapak yang suka marah kalau istrinya pergi pengajian? Ada? Muna ikut insya. Tuh insya. Oh, alasannya nggak cukup duit sedikit. Kalau bapak perhitungan nggak cukup duit sedikit, pak, cari ilmu tuh butuh modal, betul? Bisa doang. Boleh besuman, bayah tip ya duan bu ay. Tik apa kata Bu Fitri tadi, sebelum berangkat pengajian, kewajiban di rumah selesai. Gitu enggak istri bapak? Oh, enggak berani ngomong. Kayaknya ini bapak-bapak tertekan di rumah. Dah. Jadi Maryam Allah jamin masuk surga karena satu, mampu menjaga kehormatan. Jaga kehormatan bu, ibu. Janganlah muka cantik disimpan di Facebook, sampai di rumah kayak hantu. Ibu-ibu nih mohon maaf, kalau keluar rumah kayak ratu, kalau di rumah kayak hantu, betul pak? Ibu nih, masya Allah, mohon maaf ibu, yang beliin HP siapa? Yang beliin kuota siapa? Begitu foto cantik di share buat siapa? Buat orang lain. Dicari foto yang paling cantik, di share di Facebook sambil nungguin komen. Yang kompak, komen. Mbak, kok makin cantik? Makasih. Bukan hanya perempuan yang komentar, ada tuh bapak-bapak yang komentar, walah mbak ayu nih, aduh makasih. Ada yang kayak gitu? Lengkap di sini ya? Masya Allah. Ibu nang ketawa gona doan, dipikir tuh pedas saya ceramah nih. Kalau ada seorang wanita yang sengaja memamerkan kecantikan di media sosial dengan tujuan ingin dipuji, maka perempuan tersebut gagal menjaga fitnah. Ningobun. Nah, kalau ada laki-laki yang ikut komentar memuji, mengagumi istri orang di media sosial, maka laki-laki tersebut gagal menjaga fitnah, gagal menjaga pandangan. Apa pak? Tuh kalau punya murid ngeyel nih gini susah. Di scroll apa leteh bah? Hai, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Bapak, janganlah cuekin istri di rumah. Udah malam Jumat, ibunya dandan cantik berharap dibelai. Bapak masih asik nonton janda cantik dalam HP. Nanti giliran istri tidak mau melayani bapak, bapak ngedalil, melawan dengan suami neraka. Padahal suami dari tadi ngapain? Betul? Betul bu? Kona. Dah, jaga kehormatan bu ya. Bukan nggak boleh foto, boleh foto bareng-bareng, kegiatan bareng-bareng. Yang saya maksud selfie sendiri, mempercantik diri dengan tujuan dipuji oleh laki-laki yang bukan mahram. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak kalau istri ada yang begitu ditegur pak, jangan dibanting HP-nya, mahal. Ditegur aja istrinya baik-baik, insya Allah nurut pak. Istri itu nurut pak, asal bapak memperlakukannya dengan baik. Betul? Betul bu? Nah, nggak usah kasar-kasar sama bini pak, soal itu anak orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga kehormatan dengan menutup aurat. Kapankah batasan menutup aurat? Bukan hanya saja pergi pengajian, bukan hanya saja pergi undangan, tetapi saat rawan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ibu nyapu teras rumah tetangga, deket apa jauh? Deket. Suaminya ada di sebelah, ibu nyapu pakai baju jukensi. Kata bapak yang baju putih nih, cantik juga bini orang nih. Nah itu bahaya. Jadi ibu-ibu jaga aurat ya Allah, insya Allah. Ibu-ibu mah ahli pengajian, insya Allah udah istiqomah nutup aurat. Bagaimana dengan anak cucu kita? Nah ini perlu penting kita tanamkan kepada anak cucu kita, khususnya kaum perempuan, untuk bisa menjaga diri dengan cara menutup aurat. Paham ibu? Kalau anak gadisnya mau pergi pakai celana pendek, tegur yang panjang. Karena kalau perempuan zaman dulu diam di rumah betul-betul aman. Tapi kalau perempuan zaman sekarang tinggal di kamar dikasih HP plus kuota, justru malah bahaya. Betul? Wong anak saya tuh solehah Umi, gak pernah kemana-mana, cuman sekolah pulang ke rumah, sekolah pulang ke rumah. Gak lama hamil 9 bulan. Padahal gak pernah keluyuran, gak ada juga cowok yang datang ke rumah. Lewat mana ustadzah? Bluetooth? Ya gak mungkin lah. Lewat jendela lah guys. Ada di sini yang begitu? Astagfirullahaladzim, banyak. Ya guys, di sini nggak ada, insya Allah nggak ada yang ngaku ya. Baik ibu, itulah Sayyidatuna Maryam. Sekarang yang kedua, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Khadijah Allah jamin masuk surga? Yang pertama, Khadijah itu adalah penyayang, penyabar dan dermawan. Terbukti ketika Rasulullah pulang dari Gua Hiro, berkholwat, mendapatkan wahyu pertama, didatangi malaikat Jibril, suruh baca surah Al-Alaq. Iqra Muhammad, baca Muhammad. Muhammad gak sekolah bu, gak bisa baca, gak bisa tulis, tapi dipaksa suruh baca. Iqra Muhammad, bacalah Muhammad. Tapi dengan kekuasaan Allah, akhirnya Muhammad bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, al-ayah ila akhir. Gemetar, didekap oleh malaikat Jibril, pulang ke rumah. Wahai Khadijah, zamiluni Khadijah, zamiluni Khadijah, zamiluni, selimuti aku wahai Khadijah. Gemetaran, keringatnya gede-gede. Apa yang Khadijah lakukan? Tetap dengan sabar menyelimuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sejuta banyak pertanyaan, kenapa suami saya? Tapi Khadijah tidak banyak tanya. Dia menyelimuti dengan penuh kasih sayang, sehingga Nabi Muhammad merasa tenang di pangkuan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itulah Bu Khadijah. Coba kalau kita, Khadijah zaman now, suami telat 15 menit aja dari Munai doan pak, tak pantau jam berapa itu, amat pak.
Bapak yang baju batik nih kayaknya aku banget gitu ya. Dari mana nih Pak? Udah jam berapa nih? Nah itu istri sekarang dihujani berbagai macam pertanyaan. Dari mana? Sama siapa aja? Ngapain aja? Ya betul Bu? Padahal bisa jadi bapak-bapak telat karena membantu orang atau membantu mak janda di jalan kan? Ya? Contoh Khadijah sabar dengan suaminya. Dikasih duit berapapun alhamdulillah. Punya suami hitam pendek bau kentut alhamdulillah. Itu jelek-jelek juga suami aku, betul. Jelek-jelek juga itu surganya aku, betul. Masin-masin juga itu suami aku. Ibu kalau selama ini nggak bersyukur kepada suami, itu namanya wanita kufur. Nanti kalau ada wanita yang tidak bersyukur atas pemberian suami, maka wanita tersebut masuk neraka. Naudzubillahi min. Kalau ibu-ibu udah rajin pengajian, akhlaknya harus berubah, ya. Jangan makin pengajian mulutnya makin pedas. Ada. Takut mau bilang ada ya. Makin rajin pengajian makin berubah, ya. Syukuri apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, termasuk suami, usaha suami, anak kita. Itulah yang Allah berikan terbaik kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kelebihan Khadijah yang terakhir yaitu dermawan. Mohon maaf Bapak Ibu, kita ini khususnya wanita-wanita yang kurang dermawan. Suami ngasih duit sama mamanya, sanggup enggak bertegur sapa dengan suami 1 bulan? Ada? Banyak. Bu Farida sudah sensus kayaknya. Kalau Khadijah hartanya habis buat dakwah Rasulullah, Bu. Bayangkan, bukan untuk beli skincare, bukan untuk beli secincer, bukan. Buat dakwah Rasulullah. Konon ceritanya sepertiga kota Mekah tanah itu milik Khadijah, karena Khadijah adalah saudagar kaya raya yang menikah dengan Muhammad. Sampai habis hartanya untuk berdakwah. Nah, kalau kita nggak bisa seperti Khadijah, minimal tolong jangan halangi suami kita untuk berbakti kepada ibu. Yang keras Pak, ibu. Dengar Bu, jangan pelit sama mertua. Kalau ada menantu yang pelit sama mertua, insya Allah rezekinya sulit. Betul? Cari duit tiap pagi sampai sore tapi sulit, nggak bahagia. Karena apa? Orang tuanya sakit hati. Orang tuanya nggak ridho, nggak seneng. Tuh ibu-ibu pengajian rajin, tapi sama mertua, masya Allah, gibahin mulu. Ada yang kayak gitu. Menantunya datang, ya, mertuanya datang, bagus, sama-sama dengar ya. Kalau ibu dapat suami siap pakai, udah sarjana, udah punya gaji, ya enggak sih? Siapa yang ngebesarin? Ibunya. Siapa yang nyekolahin? Ibunya. Siapa yang doain? Ibunya. Kita terima jadi, tapi masya Allah, jangankan kasih duit. Pokoknya istri zaman sekarang tuh, suami itu milik saya dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut punya saya. Sampai suami minta rokok pun ngemis sama istri. Ada. Na'udzubillahi min dzalik. Lengkap ya Pak? Gado-gado. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah Bu, jangan pelit, dermawan. Jangan halangi suami kita juga bisa berbuat baik dengan saudara-saudaranya. Karena kalau suami itu tanggung jawab kepada adik-adiknya, tapi sebatasnya saja. Jangankan untuk berdakwah, bikin nasi kotak aja buat acara ini
berapa bungkus? Satu rumah 7 bungkus buat makan sendiri, ngutang tuh ikan sama ayam, buat acara begini tempe dan tahu. Macam mana mau dapat surga? Surga itu sesuai dengan pengeluaran. Pengennya surga Firdaus, jaminan tidak sesuai, betul? Kona. Dah itu yang kedua, Khadijah dijamin surga oleh Allah karena penyabar, penyayang dan dermawan. Ada kotak keliling? Udah berjalan belum? Hah? Ya, itu mohon kepada panitia yang bawa kardus, jangan berhenti di depan orang itu kalau orang itu belum kasih. Tungguin sampai keluar duitnya. Ustazah, saya lupa enggak bawa duit. Pinjam duit tetangga sebelah. Apa susahnya? Ya, keluarin kesempatan untuk bersedekah terbaik. Panitia kardusnya ada berapa? Banyak. Udah berjalan semuanya? Belum? Jangan ditukar-tukar, Bu. Ngasih 10.000 minta tukar lagi, minta kembalian. Jangan masin, nggak boleh masin. Minta surga ngasih 2.000, nggak sesuai benar. Hah? Main semangat kan? Udahlah saya istirahat dulu kalau gitu. Sambil kotak keliling boleh kita bersolawat ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqta ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana huwal habibul ladzi turja syafa likulli hauli minal ahwali muq Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sambil tetap berjalan, tetap kembali fokus mendengarkan saya ceramah. Saya ini jauh, Bu, dari KKLK. 5:30 dah dijemput, Tuhan masih tidur. Ya, lanjut. Yang keberapa? Ketiga. Wanita yang Allah jamin masuk surga yang ketiga adalah Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Sayyidatuna Fatimah dijamin oleh Allah masuk surga? Sebab Fatimah adalah wanita yang qanaah. Apa Ibu? Apa arti qanaah? Ngarang lisannya sama dengan Rasulullah. Qanaah adalah menerima apa adanya, nerimo opo anane. Ya, Fatimah itu adalah yang paling menonjol adalah dia selain mampu
menjaga kehormatan, dia adalah wanita yang qanaah. Fatimah itu putri Rasulullah, putri pemimpin, tapi Fatimah qanaah. Ibu percaya enggak, putri Rasulullah punya satu gamis yang konon ceritanya tambalan gamisnya sampai 20. Masya lah, kita udah satu losin dalam lemari masih buka HP online. Aku belum punya warna ungu, aku belum punya warna oranye. Cek terus, cari terus, koleksi. Lihat Fatimah punya satu gamis konon ceritanya tambalannya sampai 20. Padahal dia putri Rasulullah, putri pemimpin Bapak Ibu. Tapi Fatimah tetap qanaah karena suami Fatimah Sayyidina Ali kerjanya serabutan, kerja hari ini buat makan hari ini. Fatimah pernah kelaparan 3 hari sampai melengkung badannya kayak udang karena perutnya kosong, gak ada makanan, Bu. Kita barusan makan lanjut colet, betul. Makanya gemuk-gemuk badannya nih. Fatimah itu, Bu, membuat gandum, membuat roti sampai tangannya melepuh-melepuh. Padahal gampang saja bagi Fatimah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta anak buah, minta pembantu." Gampang, Bu, tapi Fatimah tidak pernah minta pembantu. Fatimah lakukan sendiri, menyiapkan makanannya untuk keluarga, menumbuk gandum dan membuat roti, juga termasuk menimba air sampai tangannya melepuh-melepuh. Bahasa sini apa ya? Kalau tangannya kapalan Jawa wi? Bancal. Tangannya sampai bancal-bancal. Alhamdulillah dapat satu kata dari sini, bancal. Tangannya sampai bancal, Bu. Dia qanaah, kemudian dia mengeluh kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, saya capek ya Rasulullah. Saya menumbuk gandum, membuat roti, menyiapkan makanan, capek." Karena pada zaman dulu nggak ada blender, nggak ada mixer, ya Bu, nggak ada Tupperware, nggak ada Cosmos, nggak ada apa, semuanya pakai tenaga. Apa jawab Rasulullah? "Wahai Fatimah, sesungguhnya peluhmu, keringatmu menyiapkan makanan untuk keluargamu itu lebih baik daripada engkau haji dan umrah." Allahumma sholli ala Muhammad. Jangankan duan masak, Bu, ibu senyum aja sama suami itu haji 1 kali. Bu, senyum 1 kali, haji 1 kali. Bapaknya datang, "Assalamualaikum," mamahnya haji 1 kali. Senyum 2 kali, haji 2 kali. Lah kalau senyum 50 kali, itu gampang perempuan, Bu, kalau mau dapat pahala gampang banget. Perempuan kalau mau masuk surga tuh gampang, Pak. Walaupun gak pernah tahajud, gak pernah duha, gak pernah sodakoh, gak pernah umrah. Syaratnya apa Ustazah? 1, senyum. Dengerin dulu, bukan hanya senyum, senyum terus bahaya. Syaratnya apa nih Ustazah? Seorang wanita gampang masuk surga. Kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan plus bayar utangnya. Yang ketiga, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Yang keempat, menjaga kehormatan. Apa kata Rasulullah? "Udkhulul jannah," masuklah ke dalam pintu surga, "min ayyi abwabil jannati syi'ti," dari pintu surga manapun yang engkau suka. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu nggak pernah sholat duha, nggak apa-apa. Nggak pernah sholat tahajud, nggak apa-apa. Keti Ustazah nak sholat duha pagi dah nore mana bebasuk bepompok dah capek, dah malam lagi boro-boro tahajud, bapaknya minta terus. Nggak apa-apa, insya Allah wanita yang seperti itu akan masuk surga. Syaratnya tadi sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mentaati perintah suami yang baik-baik. Yang keempat, menjaga kehormatan, masuk surga.
Amin Allahumma. Tapi kalau bapak-bapak mau masuk surga susah pak. Duan sholat taat sendirian, tapi anaknya dibiarin nggak sholat. Bapak mau masuk surga nggak jadi, ditarik tuh sama anak ke neraka. Misal Duan. Jadi bapak-bapak tuh berat pak, makanya jangan coba-coba nangogak bini lagi. Walaupun dalam agama Islam diperbolehkan poligami, tapi kalau bapak tidak mampu mendidiknya, apalagi tidak adil, maka nanti di akhirat seorang laki-laki itu akan dibangkitkan dalam keadaan miring sebelah. Karena tidak adil, maka jangan coba-coba ngogak bini baru pak. Setuju? Yang terakhir jam berapa ini? Sampai jam berapa? Jam 1. Aduan di situ aja aku pulang, Bah. Oh, itu jam swasta kalau jam 10. Jam negeri lah sesuai. Jam swasta jam 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulangi. Yang pertama siapa tadi yang Allah jamin masuk surga? Maryam. 2, 3, Fatimah. Nanti kalau pulang sampai rumah minimal ditanya suami bisa jawab, "Mak, ya. Pulang dari mana? Pengajian, Pak. Apa tadi oleh-olehnya? Entah, lupa aku." Jangan gitu. Dapat oleh-oleh setor sama suami. Dapat oleh-oleh pengajian tuh ini loh, Pak. Gitu. Jangan sampai pengajiannya semangat tapi malah tidak sholat. Ada yang begitu. Ini terbalik. Sholat itu wajib. Maaf, pengajiannya semangat, kemana-mana berangkat tapi tidak mau sholat. Sholatnya di nomor 2 kan. Jangan begitu Bu. Ibu tidak disebut wanita solehah kalau ibu meninggalkan sholat. Nih Bu, ada perempuan yang solehah, katanya taat dengan suami, disuruh apapun sama suami taat. Contoh, "Mak tidur," oke. "Mak mau kopi," oke. "Mak tidur miring," siap. Tapi dia tidak sholat, maka perempuan tersebut tidak disebut wanita solehah walaupun dia taat kepada suaminya. Dengar Bu. Skala yang kedua, ada wanita yang taat kepada Allah, jilbabnya lebar, baca Qur'annya khatam, ya, zikirnya panjang, tapi dia tidak taat dengan suami, maka tidak disebut wanita solehah walaupun dia rajin ibadah. Bapaknya datang dari PT, rindu dengan istrinya, 1 bulan tidak jumpa. Bapaknya udah dehem-dehem, "Mama." Apa jawab mamanya? "Nanti Pak, 1 jus lagi." Ya salam, korenam bapak di kamar ya teh. Rangkai, amat rangkai deh. Bapaknya udah bolak-balik ngasih kode, mamanya tuh nggak konek-konek. "Mak tidur udah malam, nanti Pak 20 rakaat lagi." Kalau ada perempuan yang kayak gitu, walaupun dia ibadah, tidak disebut wanita solehah. Lalu siapakah wanita solehah itu? Dalam kitab Adabul Mar'ah dikatakan wanita solehah adalah 1, ati'ullah, taat kepada. 2, wa ati'u rasul, taat kepada rasul. Yang ketiga, wa ati'u zaujakunna, taatlah kepada suami-suami kalian. Itulah baru disebut wanita solehah. Labuh curhatnya. Kati suami ada sembayang. Ini yang keempat nanti bahasa itu ya. Saya bahas nanti yang keempat. Baik, yang keempat yang Allah jamin masuk surga seorang wanita yaitu Asiyah binti Muzahim atau istrinya Fir'aun. Asiyah bukan Aisyah. Kalau Aisyah istri Rasul, kalau ini Asiyah binti Fir'aun. Siapa Fir'aun? Raja Mesir yang sangat jahat. Dia mengaku Tuhan. Dia tidak judi slot, dia tidak main perempuan, dia hanya mengaku dirinya Tuhan. Nah, kalau suami ibu kan judi iya, perempuan iya, selingkuh iya, itu lebih parah dari Fir'aun.
Contoh, bayar tersindir. Tersindir tuh bagi yang merasakan, Bu. Kalau enggak merasakan, diem-diem baik ya. Kenapa Allah jamin Asiyah masuk surga? Satu, tetap bertakwa, tetap beriman kepada Allah di bawah kejamnya suami Fir'aun. Masya Allah. Menikah dengan Fir'aun, dijodohkan. Asiyah tuh nggak mau sama raja jahat karena bapaknya diancam mau dibakar di depan Asiyah. Maka siapa anak yang mau orang tuanya dibakar? Dia bilang, ya saya mau menikah dengan engkau wahai Fir'aun, tapi dengan satu syarat, kata Asiyah. Apa Asiyah? Cukupi ekonomi orang tua saya, kecil. Cukupi kesehatannya, kecil, kata Fir'aun. Yang ketiga, saya tidak mau tidur atau disentuh dengan Fir'aun. Apa jawab Fir'aun? Oke, sekarang kau tak mau, nanti kau dah nengok emas kau, meleleh kau, kata Fir'aun. Menikahlah dengan Asiyah Fir'aun itu. Ternyata Asiyah diam-diam dia tetap beriman kepada Allah, tidak beriman kepada suaminya Fir'aun. Semua orang tunduk dengan Fir'aun, tapi Asiyah tidak tunduk kepada Fir'aun. Tapi Asiyah diem-diem, sembunyi-sembunyi dia ibadah kepada Allah. Sampai suatu ketika diketahuilah istrinya ternyata beriman kepada Allah. Apa yang Fir'aun lakukan? Fir'aun tidak terima. Ternyata Asiyah ini berani melawan dengan saya. Tak ada satu orang pun di Mesir ini yang berani dengan saya. Hanya Asiyah dengan Masitoh saja. Siti Masitoh? Iya. Masitoh itu gelar tukang sisir anaknya Fir'aun. Saking kayanya anaknya itu punya tukang sisir, tukang nyisir rambut. Nah salah satu tukangnya namanya Siti Masitoh, bukannya ngonoh. Tapi maksudnya Bapak Bu Masitoh ini tafaulan, tabarukan, biar Masitoh imannya kuat, begitu ya maksud orang tuanya. Jadi Masitoh itu sisirnya jatuh. Kemudian dia berkata, Allah, astagfirullah. Lalu anaknya Fir'aun berkata, apa yang kau ucapkan tadi? Allah, kata Masitoh, bukankah Tuhanmu tuh Fir'aun bapakku? Tidak, sesungguhnya Tuhanmu Allah, Tuhan bapakmu Allah, Tuhanku juga Allah. Akhirnya anaknya Fir'aun mengadu kepada Fir'aun, wahai ayah, Masitoh tidak beriman kepadamu. Masitoh menyebut Tuhannya Allah. Mana dia? Kata bapaknya, sini. Dipanggillah Masitoh, dihukum. Dengan cara apa? Disiapkannya bejana air panas, air timah, entah air panas bejana, dimasukkanlah ke dalam rebusan air tersebut. Kalau ibu digituin, mana mau, ya enggak Bu? Tapi lihatlah Masitoh, begitu tegarnya dia, begitu takwanya dia, begitu imannya dia, ditambah lagi seorang bayi yang berusia 8 bulan. Masitoh setelah anaknya semua dimasukkan, tinggallah Masitoh dengan bayinya. Maka bayinya berkata, sesungguhnya jika emak mau masuk ke dalam bejana, itu adalah jalan yang Allah ridhoi. Dari situlah Masitoh nekat masuk bersama anak bayinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang harus kita contoh. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada Bu. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun berada Bu. Baru tetangga gawai, dah boleh ibu sholat, alasannya kotor, betul? Bedak luntur. Ini lihat nih, lihat Masitoh dengan Asiyah tetap beriman kepada Allah dalam keadaan apapun. Jadi ibu kalau hanya sekedar bantu masak tetangga, jangan pakai alasan nggak sholat. Lebih parah lagi, ada satu jamaah yang tanya sama saya, Ustazah, saya tuh gawai di tetangga sebelah, bolehkah sholatnya di jamaah? Wah, di jamaah? Iya, disatuin, biar nanti saya nggak sholat asar, asar dikerjakan di duhur. Boleh nggak Bu? Enggak, karena syarat menjama adalah melakukan perjalanan yang Allah ridhoi minimal 85 kilogram. Kok kilogram? Kilometer. Tuh Pak, minimal perjalanan segitu boleh jama. Kalau hanya bantu tetangga pengantenan kok di jama, itu namanya mazhab ngeyeliyah.
ngatur-ngatur agama itu punya aturan. Ibu tersinggung? Yang tersinggung alhamdulillah, berarti hatinya masih hidup. Kalau orang ditegur terus dia ndak tersinggung, berarti hatinya mati. Betul? Kalau ibu dengan ceramah tersinggung, berarti alhamdulillah hatiku sehat, hatiku masih hidup. Kalau orang ditegur tidak tersinggung, berarti hatinya mati. Kayak jenazah tuh bah, mayit ditendang diam, dimandiin diam, ya enggak sih? Nah itu untuk apa? Jasadnya hidup tapi hatinya mati. Betul? Lihat Asiyah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terciumlah keimanan Asiyah oleh Firaun. Firaun langsung menghukum Asiyah dengan cara dibawa ke padang pasir, dibikinnya 4 tancapan kayu, kakinya diikat dua-duanya, tangannya diikat dua-duanya, dibiarkan diterik matahari, kemudian ditimpa dengan batu besar sampai meninggal. Sebelum ditimpa batu, apa yang Asiyah lakukan? Asiyah berdoa kepada Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 11. Rabbibnili indaka baitang fil jannah. Ya Allah, bangunkan satu rumah untukku di dalam surga. Wa najjini min Fir'aun, dan jauhkan aku dari perbuatan Fir'aun. Wa najjini min qaumidz zalimin, dan jauhkan aku dari orang-orang zalim. Itulah doa Asiyah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim. Doa Maryam nggak ada dalam Al-Quran, doa Khadijah nggak ada dalam Al-Quran, doa Fatimah nggak ada dalam Al-Quran, tapi doa Asiyah Allah cantumkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Makanya Asiyah sebelum meninggal dunia dia melihat sebuah rumah yang sudah Allah siapkan. Rumahnya itu terbuat dari zabarzud. Apa Pak? Nah itulah pokoknya. Rumahnya terbuat dari zabarzud, lebih tinggi dari emas kualitasnya, lebih tinggi dari berlian, lebih tinggi daripada intan. Gak bisa kita bayangkan. Jadi Asiyah itu udah punya rumah indah di surga. Lah kita punya apa? Betul Bu? Ibu kan mau mati, betul? Kok ketawa sih? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan. Kok ditanya mau mati kayak ragu-ragu kali? Emangnya udah ngasih sogokan sama malaikat Ijroil? Kita semua bakal apa yang udah kita bawa? Bekal apa? Sholat ibu biasa aja, betul? Baca Quran pun hancur hurufnya. Puasa sunnah, boro-boro puasa sunnah, utang aja nggak dibayar-bayar, utang puasa, betul? Sedekah ikhlas 2.000, 10.000 pun diingat-ingat. Lalu amal mana yang akan kita bawa Bu kalau semuanya kita cinta dunia? Itulah fungsi pengajian, Bah, mikir sedikit, Bah. Jadi pulang pengajian nih, jaga kehormatan. Tak disebut wanita solehah kalau tak sholat. Betul? Kalau perempuan mikir sampai di situ, mikir dia kalau nggak pakai kerudung, nyapu teras, astagfirullahaladzim. Kata ustadzah tutup, cari kerudung ke dalam, karena mau nyapu teh. Kecuali rumahnya ibu seperti ibu Dadi, pagarnya tinggi, tak ada suami orang yang lewat, boleh ibu nyapu pakai you can see. Ibu kan rumahnya rapat, damping dengan tetangga, suaminya lihat, betul? Jangan dipamer-pamerin Pak, istri bapak jangan dipamer-pamerin, suruh tutup aurat. Bapaknya datang, ibunya datang, alhamdulillah. Makanya kalau pengajian suaminya dibawa, biar sama-sama ningo, betul? Iya. Nah itulah Bapak Ibu, 4 wanita yang Allah jamin masuk surga. 1 2 Khadijah, 3 Fatimah, 4 insya Allah kita bisa masuk surga kalau kita bisa meniru mereka. Amin Allahumma. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Masih kurang? Ini udah waktunya sholat, nggak boleh panjang-panjang ya. Kalau kurang silakan ngundang lagi, gitu aja gampang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada 2 buah pantun. Ada berapa Pak pantunnya?
Pantun pertama buat ibu-ibu, dengar Bu. Siap? Jawab cakep ya, yang kompak ya. Buat apa berkain batik kalau tidak ada roknya? Buat apa Anda berwajah cantik kalau tidak tutup auratnya? Bapak-bapak, siap-siap. Ya harus adil dong, ya enggak sih? Buat apa sarapan kalau rasanya tidak legit? Buat apa Anda berwajah tampan tapi sholat tak pernah ke masjid? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.